Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Madya ID Channel. Nah, pada pelajaran kali ini kita akan membahas materi bahasa Indonesia, yaitu tentang ide pokok. Nah, saya berikan ya. Kita akan bahas tentang ide pokok. Nah, apa saja yang akan kita bahas pada video kali ini? Yang pertama, ada pengertian ide pokok. Yang kedua, letak ide pokok. Yang ketiga, langkah-langkah menentukan ide pokok. Lalu yang keempat, ada contoh menentukan ide pokok. Nanti kita di akhir akan latihan untuk menentukan ide pokok ya. Oke, yang pertama kita pelajari dulu tentang apa sih itu ide pokok. Dari pertama, ide pokok adalah masalah utama yang dibahas dalam suatu paragraf. Jadi jika ada paragraf, pasti masalah utamanya ada di situ. Nah, nanti kita akan latihan lagi ya. Kita akan bahas di bagian akhir biar lebih jelas lagi bahwa di dalam satu paragraf pasti ada inti atau masalah utamanya. Nah, nama lain dari ide pokok biasanya disebut juga pokok pikiran atau pokok ide atau pikiran pokok. Ada gagasan utama, ada juga gagasan pokok, lalu yang terakhir juga ada pikiran utama. Biasanya di pelajaran bahasa Indonesia mulai dari SD sampai SMA, nama-nama dari ide pokok itu akan selalu berubah. Nah, tapi poin utamanya adalah sama. Itu ya, jadi harus kita pahami bersama bahwa gagasan utama itu berarti adalah masalah utama yang dibahas dalam suatu paragraf. Lalu untuk materi yang kedua, letak ide pokok tersebut ya, letaknya ide pokok. Ide pokok biasanya juga bisa terletak di awal paragraf ya. Di awal paragraf itu namanya kalimat deduktif. Lalu kalau di tengah namanya kalimat interaktif. Kalau ide pokoknya ada di akhir, berarti bisa kita sebut sebagai kalimat induktif. Jadi yang kita gunakan kata-katanya yang ada di dalam kurung ini ya. Tuh. Nah, kalau ide pokoknya ada di awal dan di akhir, berarti kita sebut sebagai kalimat campuran atau ide pokok campuran. Easy ya. Jadi yang perlu kita catat poin-poinnya seperti ini. Lalu pada materi ketiga, langkah-langkah menentukan ide pokok. Di sini saya bagi menjadi 5. Yang pertama, kita harus membaca seluruh paragraf dengan cermat. Nah, biasanya satu paragraf itu terdiri dari 4 kalimat. Ya. Terdiri dari 4 kalimat. Nah, 4 kalimat. Setiap kalimat itu diakhiri dengan tanda titik. Contohnya seperti ini ya. Baca seluruh paragraf dengan jelas. Nah, pasti di akhirnya ada titik. Nah, ini satu kalimat. Nah, jadi kalau misalnya 4 kalimat ya ada 4 tanda seperti itu. Nah, cermati mulai kalimat pertama hingga kalimat terakhir. Jadi dari awal sampai akhir yang kita baca itu kita harus cermat. Inti masalahnya ada di mana? Nah, ingat lagi kalimat. Setiap kalimat biasanya ada tanda titiknya. Ya, yang ketiga, baca kalimat demi kalimat sampai kamu menemukan ide pokok paragraf atau gagasan utama dalam paragraf tersebut. Langkah keempat, diberi tanda ya. Diberi tanda ide pokoknya. Jadi bisa kalian garis bawahi kalimat tersebut atau bisa kalian berikan highline seperti ini, highlighter. Nah, contohnya ini kalimat utamanya, kita berikan tanda. Nah, itu juga boleh pakai stabilo ya biasanya ya. Tidak diberikan juga nggak apa-apa. Ya, bebas. Warnanya juga bisa kita berikan yang macam-macam. Atau kalau kita nggak punya stabilo pakai bolpen aja lah, dikasih coret warna hitam. Juga sama saja. Jadi biar kita paham, kita berikan tanda. Lalu yang kelima, tandai info penting dalam setiap paragraf. Itu bisa menggunakan
pensil, ballpoint, atau pewarna-pewarna yang lainnya. Oke, easy ya. Nah, selanjutnya kita ke contoh menentukan ide pokok. Perhatikan di sini saya berikan paragraf ya. Nah, ini paragraf pertama, kalimat pertama diakhiri dengan tanda titik. Lalu di sini kalimat kedua, kalimat ketiga, dan kalimat keempat. Nah, biasanya satu kalimat itu pasti diakhiri oleh tanda titik. Oke, kita baca bersama-sama. Bencana banjir lumpur akibat jebolnya tanggul Situ Gintung di Tangerang Selatan menimbulkan berbagai macam penyakit. Perlu kita pahami, situ itu adalah nama lain dari waduk. Jadi jangan bukan menunjukkan arah ya, jangan salah paham ya. Nah, Gintung ini adalah nama tempatnya, Waduk Gintung gitu. Tempat waduknya di mana? Di Tangerang Selatan. Nah, karena jebol tanggulnya, ya, tanggul itu penahan waduknya, itu menimbulkan beberapa macam penyakit. Oke, ini nggak usah kita kasih headline aja ya, nanti tidak salah paham. Nggak usah kita kasih garis. Nah, kita baca kalimat selanjutnya. Beberapa penyakit yang akan timbul sesudah bencana adalah diare, tipes atau tifus, leptospirosis, dan demam berdarah. Kalimat selanjutnya, masalah kesehatan pada korban dan masyarakat di sekitar lokasi-lokasi bencana harus segera diantisipasi. Nah, ini kalimatnya perlu kita berikan tambahan ya, yaitu garis strip karena ada dua kata yang diulangin. Jadi kita berikan tanda pemisah. Nah, ini perlu diantisipasi. Ini masih kalimat penjelas ya. Kalimat kedua ini kalimat penjelas, kalimat ketiga juga kalimat penjelas. Terus kalimat keempat, beberapa penyakit itu muncul karena lingkungan kotor dan sumber air bersih yang tercemar, lumpur. Nah, ini juga termasuk kalimat penjelas. Terus kalimat utamanya mana? Ini nih. Nah, jadi bisa kita tuliskan kalimat utamanya seperti itu. Tapi apakah satu kalimat ini ditulis semuanya? Banyak sekali ya kalau kita tuliskan semuanya ya. Nah, kalau seperti itu kita kebanyakan nulisnya. Jadi dalam penulisan ide pokok atau gagasan utama atau pokok pikiran ya, yang macam-macam tadi namanya itu ya, cara menentukannya kita kasih garis bawah dulu, kita berikan tanda bahwa ini adalah kalimat pertama. Nah, karena kalimat ide pokoknya ini ada di bagian awal, berarti namanya deduktif ya. Nah, terus kita tulis secara singkat, jelas, dan padat. Jadi nggak usah panjang-panjang seperti ini. Poin utamanya di sini adalah bencana banjir menimbulkan berbagai penyakit. Kenapa? Karena di kalimat kedua, kalimat ketiga, kalimat keempat itu semuanya membahas tentang penyakit. Nah, ini kalimat penjelasnya mereka membahas tentang penyakit-penyakit yang ditimbulkan dari bencana banjir tersebut. Jika ada kesalahan dalam penyampaian kata atau ada koreksi, silahkan chat di kolom komentar di bawah ini ya. Dan jangan lupa juga subscribe jika informasi ini berguna buat kalian. Mudah-mudahan kalian paham materi tentang ide pokok kali ini. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.